Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah di hari ini, Minggu tanggal 5 Juli 2020. Untuk itu kita mari mempersiapkan hati kita akan masuk dalam saat teduh. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat kami sedang berdiri. Mari kita tabiskan akan ibadah ini. Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh yang Maha Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat Rikala Abad di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam perjalanan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan kembali.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita akan tutup kepala bersama-sama. Bapa kami di surga, terpujilah namamu Tuhan. Saat ini kami bersyukur Tuhan atas segala berkat serta penyertaan Tuhan kepada kami, baik kami sekeluarga serta jemaatmu dimanapun berada ya Bapa. Bapa, saat ini sebelum kami menaikkan syafaat kami pada kesempatan hari ini ya Bapa, kami mohon ampuni Bapa atas segala dosa, pelanggaran, serta kesalahan kami semua, baik yang kami lakukan secara pribadi, keluarga, jemaat, serta bangsa dan negara kami ya Bapa. Saat ini kami menyatukan hati kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sedang sakit ataupun mengalami kelemahan tubuh. Doa kami kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan mereka satu persatu ya Bapa. Demikian pula jika saat ini ada jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan ataupun beban berat ya Bapa, kiranya Tuhan juga menolong sehingga apapun permasalahan serta pergumulan mereka, Tuhan akan menolong mereka sehingga mereka dapat memperoleh kelepasan yang daripadamu ya Bapa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, kami menyatukan hati kami secara khusus. Saat ini kami terus berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih ada di muka bumi ini ya Bapa. Doa kami kiranya Engkau berkenan memusnahkan dan melenyapkan dari muka bumi ini. Kami juga berdoa kiranya setiap obat ataupun antivirus yang diperlukan untuk menyembuhkan pasien COVID-19 ini supaya dapat segera ditemukan, sehingga pada akhirnya seluruh penderita ataupun pasien COVID-19 dapat disembuhkan dan dapat menunjukkan angka kesembuhan yang sangat signifikan bagi penderita COVID-19 ini ya Bapa. Kami juga saat ini berdoa ya Bapa, kiranya di masa new normal ini yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menggerakkan roda perekonomian ya Bapa, kiranya dapat diikuti juga dengan kepatuhan masyarakat untuk mengikuti atau menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan, sehingga rantai penyebaran dari COVID-19 ini dapat segera diputuskan dan masa pandemi ini dapat segera berakhir ya Bapa. Bapa, saat ini kami juga menyerahkan dan berdoa untuk seluruh kegiatan atau program gereja kami, di mana kami akan memulai beberapa aktivitas ibadah atau kegiatan lain di era new normal ini. Kami mohon Tuhan menolong sehingga seluruh kegiatan ataupun ibadah tersebut dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan ya Bapa. Dan Tuhan akan berkati setiap hamba Tuhan ataupun petugas, majelis, diaken, dan seluruh jemaat yang terlibat di dalam setiap pelayanan ataupun kegiatan tersebut. Dan Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menjagai, sehingga Tuhan boleh pakai Bapa di dalam setiap kegiatan ibadah ini ya Bapa. Bapa, inilah Bapa doa syafaat yang saat ini kami naikkan ke hadirat-Mu, dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nama yang menghiburkanmu, kemana
Kita akan bersama-sama membaca bacaan pertanggapan. Membangun tubuh Kristus. Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Bersama-sama, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus baik kasih karunia. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan bagi nama Tuhan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Dan semua milikku ku terima darimu, bagaikan buah sulungku ku berikan padamu. Yang ku persembahkan berasal darimu, ku sembahkan kepadamu, ku jadi hamba-Mu. Jemaat, silakan balik berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan doa dan doa bersama. Ucapan syukur hanya kepadamu ya Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami dan kami nikmati hingga saat ini ya Bapa. Kami percaya bahwa semua itu oleh karena kasih dan karunia dari Engkau saja ya Bapa. Untuk itu Bapa, sebagai ucapan syukur kami saat ini, kami memberikan persembahan kehadirat-Mu. Kiranya kuduskan dan terimalah ya Bapa persembahan kami ini, agar boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu, dan ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal ya Bapa. Dan kami untuk dapat mempersembahkan tubuh kami ini sebagai persembahan yang hidup dan layak kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Percaya pada Yesus dan firman-Nya
Jemaat sekalian, mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala pujian dan hormat kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa boleh kami nikmati, boleh kami rasakan sampai hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan, dalam masa pandemi ini kami kembali memulai ibadah di rumah-Mu yang kudus di tempat ini. Doa kerinduan kami Tuhan, biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini, Tuhan Engkau urapi hamba-Mu, bahkan urapi setiap kami, sehingga semua kami fokus dalam firman Allah, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan bahkan kami dimampukan untuk bisa melakukan apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Seluruh jemaat-Mu yang belum memungkinkan hadir bersama dengan kami di sini, sekalipun mereka Tuhan, mereka beribadah secara online di rumah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga semua pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan hari ini sungguh boleh menjadi berkat bagi semua mereka juga Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita langsung saja dalam bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Jemaat sekalian, kita akan baca secara bergantian. Ya. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita akan baca secara bergantian bagian firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, bukan hanya sekedar mendengar, tapi bagaimana ia mengaplikasikan, mewujud nyatakan akan firman Tuhan itu di dalam sepanjang hidupnya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, satu tema yang kita akan renungkan, tema besar memasuki bulan Juli ke depan ini, saudara, yaitu berbicara tentang diakonia. Dan hari ini tema kita minggu ini adalah diakonia menurut Alkitab. Nah, saudara-saudara, dari pembacaan firman Tuhan dan juga dari tema yang ada, saya mengajak kita supaya setiap jemaat memiliki sebuah pemahaman atau konsep yang benar tentang diakonia. Dan ketika seseorang itu mengerti betul tentang konsep atau pemahaman dari diakonia yang sesuai dengan Alkitab, ya, maka itu dapat diaplikasikan atau dinyatakan di dalam kehidupan kita dengan sesama, dengan orang lain. Nah, sehingga saudara-saudaraku yang kekasih, kehadiran kita sebagai orang percaya yang sudah mengalami karya keselamatan di dalam Kristus atau sebagai murid Kristus, itu kita menjadi berkat. Baik secara pribadi, sebagai orang percaya, ataupun sebagai gereja, saudara-saudara, kehadiran kita bisa menjadi kesaksian, bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan orang lain pun boleh mengalami karya keselamatan atau kasih yang kekal daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada umumnya kita mengenal 3 panggilan gereja. Nah, saya yakin itu tidak asing bagi kita, saudara. Jadi pada umumnya ada 3 panggilan gereja yang kita kenal, yaitu koinonia, itu persekutuan.
Nah, yang ada di tengah gereja kita itu komisi-komisi, itu masuk dalam persekutuan, komisi kaum ibu ya, pria dan seterusnya. Nah, kemudian saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua yaitu pelayanan diakonia, ya. Atau di sana dikatakan diakonia, yaitu pelayanan. Kemudian yang ketiga adalah marturia atau kesaksian. Nah, 3 panggilan gereja ini itu saudara-saudara harus dilakukan oleh gereja, ya. Tetapi saudara-saudaraku, seringkali kita memperhatikan bahwa banyak gereja atau kecenderungan gereja itu hanya menekankan salah satu dari 3 panggilan gereja tersebut, ya. Dan pada umumnya kita perhatikan saudara, itu mereka hanya menekankan, yaitu berbicara tentang persekutuan, ya. Tetapi saudara-saudaraku, ya, mereka mengabaikan untuk hal yang lain, secara khusus yaitu pelayanan diakonia dan juga marturia. Nah, saudara-saudaraku, pada kesempatan ini kita bicara tentang panggilan gereja yang kedua, yaitu berbicara tentang diakonia, saudara. Ya, sekali lagi bahwa banyak gereja ini mengabaikan akan pelayanan ini. Bahkan kalaupun ada yang melakukan pelayanan diakonia, itu tidak ada bedanya dengan kegiatan sosial, ya. Nah, saudara, itu harus kita pahami, itu sesuatu yang berbeda. Kalau bicara tentang kegiatan sosial, nggak usah percaya Yesus bisa lakukan. Coba kita perhatikan saudara, banyak orang-orang yang ada di luar sana nggak kenal Yesus, nggak percaya Yesus. Mereka juga peduli dengan orang yang kurang mampu. Mereka juga peduli dengan kaum duafa, ya. Mereka juga peduli dengan orang-orang yang terpinggirkan, ya. Lalu saudaraku, kalau kita lakukan hanya sama seperti itu, hanya sekedar peduli dengan mereka yang terabaikan, yang terpinggirkan dan sebagainya, saudaraku, kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang nggak mengenal Tuhan, ya. Bill Gates itu dia dana, dia sumbangkan, ya, filantropi, ya, untuk tindakan kemanusiaan itu miliaran, bahkan bisa triliunan, ya. Tetapi apakah itu diakonia? Bukan, ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lihat nanti di sini, ya, apakah yang dimaksud dengan pelayanan diakonia itu yang sesuai dengan firman Allah. Apakah hanya sekedar peduli? Apakah hanya sekedar mengasihi? Apakah sekedar menolong orang yang tidak mampu, ya, atau memperhatikan, mempedulikan kaum duafa? Sekali lagi, kalau hanya sebatas itu, maka tindakan diakonia kita itu tidak ada bedanya dengan tindakan orang-orang yang gak kenal Tuhan, yang juga memperhatikan orang yang tidak mampu, ya. Nah, di sini kita akan lihat bedanya di mana, ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan, ya. Untuk memahami tentang pelayanan diakonia menurut Alkitab, mari kita belajar akan firman Tuhan. Yang pertama, memiliki sasaran yang benar. Satu, ya, memiliki sasaran yang benar. Perhatikan dalam ayat 1, ya, firman Tuhan katakan pembagian kepada janda-janda mereka abaikan dalam pelayanan sehari-hari, ya. Nah, saudara-saudara, sesuatu yang menarik untuk kita renungkan dari kata janda-janda, ya, saudara-saudara. Nah, siapakah yang dimaksud itu, ya? Siapakah yang dimaksud dengan janda itu? Saudara, mereka bukanlah orang kaya yang dimaksud. Mereka bukanlah orang yang hebat, bukanlah orang yang punya harta banyak, bukanlah orang yang punya kedudukan yang banyak. Tidak. Tapi janda yang dimaksud ini adalah kaum yang lemah, kaum yang tidak berdaya, di mana suami yang seharusnya menjadi tulang punggung dalam keluarga, yang harusnya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu sudah nggak ada. Maka itu digambarkan para janda yang sudah kehilangan suami, yang sudah kehilangan tulang punggung keluarga, yang sudah kehilangan yang mencari nafkah. Itu digambarkan bahwa orang itu sudah tidak dapat memenuhi kehidupan rumah tangganya. Nah, itu makanya saudara-saudara, jangan pikir, loh kok hanya janda-janda, kok duda-duda enggak diperhatiin, ya. Itu beda. Ya, duda-duda, ya, itu mereka masih bekerja, ya.
Yang mencukupkan kebutuhan cari nafkah itu laki-laki, ya, bukan perempuan. Sekalipun ada perempuan yang juga membantu bersama-sama sepakat, ya, suami istri untuk cari nafkah. Tetapi tugas utama daripada cari nafkah seharusnya adalah laki-laki. Jadi jangan sampai terbalik, ya, jangan sampai terbalik, ya. Nanti ada yang justru, ya, suami yang ada di rumah dan istri yang keluar, ya, saudara. Ini hati-hati, jangan sampai seperti itu, ya. Kalaupun terjadi begitu, jangan lama-lama lah, ya. Itu berarti masa-masa peralihan kalau begitu. Jangan diteruskan, diteruskan. Nah, saudara, jadi seperti itu. Jadi sasaran pelayanan, ya, di sini digambarkan seorang janda, ya. Jadi bukan yang dimaksud janda. Ada lagi kan ngomong begini, gimana dengan janda kaya, Pak? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau dia kaya berarti dia dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, itu berarti ada sesuatu yang dia miliki sehingga dia kaya. Nah, jadi bukan untuk orang yang itu. Jadi untuk orang yang ini adalah janda yang memang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Itu hanya sebuah gambaran menyatakan kepada kita bahwa sasaran pelayanan diakoni ini adalah bagi mereka yang tidak mampu, bagi mereka yang miskin, bagi mereka yang tidak berdaya, bagi mereka yang terpinggirkan, bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ya, nah kita bersyukur untuk pelayanan diakonia walaupun ya sedikit, tapi dalam masa pandemi ini saya bersyukur bahwa jemaat Tuhan mendukung untuk saling mempedulikan antara satu dengan yang lainnya. Kita bersyukur kita bisa lebih 100 ya paket, ya, perhatian kita, bentuk kepedulian kita terhadap jemaat yang sudah disalurkan, ya. Ya, sekalipun itu ya nilainya kecil kelihatan, tapi saya bersyukur bahwa jemaat bisa berbagi dengan jemaat untuk saling memperhatikan. Nah, ini salah satu, saudaraku, ya, salah satu pelayanan diakonia bagi mereka yang mengalami dampak, ya. Sehingga Bapak Ibu kalau nggak dapat, ya jangan iri, ya kan, saudara. Karena kita coba untuk betul-betul pahami yang benar-benar ini mengalami dampak yang paling seperti itu. Ya, nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi sasaran pelayanan diakonia adalah bagi mereka yang tidak mampu, bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang tidak berdaya, yang terpinggirkan. Jadi sini juga kita harus bedakan dengan orang yang pura-pura tidak mampu. Banyak juga orang pura-pura tidak mampu, padahal mampu, ya. Asetnya banyak, depositonya banyak. Tapi ada orang, ya, yang pura-pura tidak mampu supaya diperhatikan, ya. Ini bukan tidak mampu tapi nipu, ya. Ini bahaya ini. Nah, apalagi sekarang ini saudara-saudara dalam pembagian sembako ini secara umum, ya, banyak bantuan dari pemerintah nggak jelas, tidak jelas, mengerikan. Jadi tidak tepat sasaran, ya. Karena yang disasar itu nggak diberikan ke sana, berhenti di satu tempat, entahlah, ya, itulah mereka. Tapi bagi kita sebagai gereja, saudara-saudara, harus jelas sasarannya, harus tepat sasarannya, ya. Nah, saudara, mari kita pahami itu, biar dalam pelayanan diakonia kita itu betul-betul tepat sasaran. Kalau itu tetap tepat sasarannya, saudara, sedikit pun yang kita lakukan, ya, berikan, ya, tapi itu tepat sasaran, itu sangat berarti bagi orang lain. Coba aja, saudara, ya, kalau itu tepat sasaran, itu sangat berarti bagi orang lain, ya. Bagi orang yang punya angka 100.000 itu bagi mereka itu nggak dianggap. Tetapi bagi yang kurang mampu, yang tidak mampu, 50.000 pun dikasih dengan orang itu bisa menangis saking sukacitanya. Ya, saudara, jadi harus tepat sasaran, ya. Jadi jangan sampai salah sasaran. Yang kedua, saudara, ya, waktunya hanya 20 menit, mudah-mudahan bisa, ya. Nah, saudara, yang kedua adalah yaitu menyadari bahwa pelayanan diakoni adalah tugas semua
sebagai seorang murid. Kita perhatikan ayat 2. Berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil siapa? Semua murid berkumpul. Nah, dipanggilnya semua murid untuk berkumpul untuk tugas ini. Ya, perhatikan saudaraku, kata memanggil semua murid berkumpul ini mau menyatakan kepada kita bahwa tugas panggilan untuk peduli dan memperhatikan orang yang tidak mampu atau yang terabaikan tersebut itu adalah tugas semua murid. Sehingga dengan memahami tugas ini bahwa itu tugas kita semua, maka pemberitaan firman Tuhan dan doa yang fokus dilakukan oleh hamba Tuhan secara maksimal dia bisa lakukan. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, jadi ketika para murid atau semua orang percaya umat Tuhan memahami tugas ini, ya, maka si hamba Tuhan dalam teks firman Tuhan ini yang seharusnya dia mempersiapkan khotbah dan doa itu betul-betul dia maksimal, ya. Nah, di sini bisa tidak maksimal karena sang hamba Tuhan, ya, pun harus turun dan melakukan tugas pelayanan diakonia, ya, dan murid-murid tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Nah, di sini saudaraku bukan berarti hamba Tuhan nggak boleh, enggak, boleh saja, tetapi supaya lebih fokus dan bisa maksimal dalam doa dan firman, maka para murid ambil bagian. Semuanya dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan panggilan diakonia ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, kadang hamba Tuhan tidak lagi fokus kepada berdoa dan firman, oleh karena bisa tersita waktu untuk hal-hal yang seperti itu. Ya, tersita waktu untuk hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi jangan sampai semua-muanya ya hamba Tuhan dan sebagainya. Tapi bagaimana jemaat? Ya. Untuk bisa terlibat langsung, untuk perhatikan, untuk peduli dengan jemaat yang lain ataupun orang-orang yang membutuhkan ya kasih dan perhatian kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini, dari ayat ini, ya, kembali memperjelas, mempertegas kepada kita bahwa tugas ini adalah tugas kita semua, ya. Jangan sampai ini diabaikan, ya. Panggilan ini adalah panggilan semua murid untuk dapat melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh yang tentunya kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, tugas dan peduli atau memperhatikan orang yang tidak mampu adalah panggilan setiap kita, sehingga ya semua yang tidak mampu, yang miskin, yang terabaikan itu pun dapat merasakan kasih daripada Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudaraku, kasih daripada Allah itu mereka alami ketika kita melakukan fungsi kita, ya, yaitu peduli dengan mereka. Ya, jadi kasih Tuhan itu tersalurkan melalui kehadiran kita dengan sesama. Ya, itu semua para murid, orang percaya. Yang ketiga, saudara, yaitu kriteria seorang diakonos atau seorang pelayan dalam ayat 3 sampai ayat yang kelima. Nah, firman Tuhan katakan di sini, saudara-saudaraku, pilihlah 7 orang dari antaramu yang apa? Yang terkenal baik, ya, yang penuh roh dan hikmat. Nah, ada 3 kriteria penting, saudaraku. Jadi seorang pelayan atau seorang diakonos itu adalah seorang yang terkenal baik. Artinya memiliki reputasi yang baik di dalam pikiran, di dalam sikap, dalam perbuatan, dan kesemuanya itu terbukti baik. Kenapa? Ya, supaya tidak menjadi batu sandungan dan tidak menjadi jerat iblis sehingga Tuhan dipermalukan. Ya. Jadi seorang yang terkenal baik, memiliki reputasi yang baik, pikirannya baik, perkataannya baik, perbuatannya baik, ya, sehingga ini akan menjadi berkat bagi orang lain. Coba dia peduli sama orang, tapi sikapnya, ya, jeleknya minta ampun. Saudara, jadi batu sandungan. Betul dia peduli sama orang, tapi kata-katanya nyakiti orang. Ya, ini jadi batu sandungan. Nah, maka saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang diakonos adalah seorang yang terkenal baik. Sikapnya, pikirannya, perkataannya, ya, semuanya baik.
Sehingga belum ngapa-ngapain saudara, ketika orang ini hadir sama orang yang lemah, yang tak berdaya, belum ngapa-ngapain, ya, belum beri apa-apa saudara, baru cara berbicara itu sudah menguatkan, ya kan? Ya, sudah memberikan penghiburan, belum secara materi atau apa belum, ya, belum dikasih, tapi baru berbicara dengan sikap dalam perbuatan itu menguatkan orang lain, ya, menghibur orang lain, ya, menopang orang lain, memberikan kekuatan bagi orang lain, mendukung, mensupport orang lain, ya. Tapi saudara-saudaraku, kita juga memberi, tetapi sikap kita sombong. Ya, kita kurang menghargai orang itu, kita anggap remeh dia karena dia memang tidak mampu. Saudara, itu tidak akan jadi berkat. Jadi seorang yang terkenal baik, reputasinya baik, ya. Saudara, yang berikut yaitu penuh dengan roh. Artinya bahwa seorang diakonos adalah seorang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga setiap apa yang ia kerjakan, setiap apa yang ia lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan menurut apa yang ia mau, bukan menurut apa yang ia pikirkan, ya. Tetapi tetap dalam konfirmasi Allah. Apakah ketika aku lakukan ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Atau justru ini hanya menjadi sebuah kebanggaan untuk diriku. Ketika aku lakukan ini, ketika aku bantu ini, hanya menjadi sebuah kebanggaan untuk diriku. Bukan seperti itu. Tapi ketika dia lakukan betul-betul dalam kehendak Allah, dan dia lakukan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Jadi kalau memberi, jangan dalam hati gini, lihat tuh ini ya, ingat ini ya, ingat ini, hari ini aku beri, dan ingat baik-baik, jangan pernah kau sakiti aku ya, dalam hati itu ya. Kalau udah pikiran begitu, ya, bukan seperti itu yang dimaksud. Ya, jadi betul dia lakukan, Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan. Nah itu, segala pemberian kita dalam hati kita, kalau kita tidak lakukan itu dengan hati yang tulus, Tuhan dimuliakan, maka saudara-saudara, segala pemberian itu adalah sia-sia. Karena bukan berorientasi kepada Allah, tapi berorientasi kepada diri kita. Berarti motivasinya pasti jelek, ya, motivasi pribadi, bukan untuk Tuhan. Nah kemudian pelayanan seorang diakonos adalah penuh dengan hikmat. Kita perhatikan di sana, artinya seorang diakonos adalah seorang yang memiliki hikmat Tuhan, sehingga ia bijaksana di dalam bersikap dan di dalam mengambil sebuah keputusan. Ya. Jadi penuh dengan hikmat. Ya. Saudara-saudara, jadi bukan hanya bantu-bantu peduli tapi tanpa hikmat. Ya. Harus memiliki hikmat. Ya. Nah itu firman Tuhan ingatkan kepada kita. Jadi penuh dengan hikmat, penuh dengan roh, dan juga reputasinya baik. Nah itu kriteria dalam pembacaan firman Tuhan hari ini tentang seorang diakonos. Kemudian yang keempat saudara, yaitu pelayanan diakonia merupakan anugerah daripada Tuhan. Kita perhatikan ayat 6. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Perhatikan kata berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Gambaran ini mau menyatakan kepada kita yang pertama, bahwa kita dalam pelayanan diakonia itu merupakan penugasan daripada Tuhan. Ya. Jadi ketika letakkan tangan, pengutusan itu mau menyatakan bahwa ini adalah penugasan, ya, yang dilakukan oleh Allah. Jadi tugas ini harus sadari saudara bahwa pelayanan diakonia ini adalah penugasan dari Tuhan. Bukan dari gereja. Bukan dari siapa-siapa. Jadi penumpangan tangan itu menjadi gambaran ini adalah penugasan dari Tuhan. Makanya orang itu diutus pergi, bukan pribadi yang mengutus, tapi itu adalah diutus oleh Tuhan untuk pergi. Ya. Maka saudara-saudara, sama dengan ketika kita berkati, ya, penumpangan tangan, meletakkan tangan. Ya, hamba Tuhan hanya sebagai alatnya, tapi sebenarnya itu yang memberkati itu adalah Allah.
Ya, maka sama dengan ini saudaraku. Jadi penugasan itu bukan manusia, bukan pendeta, tapi penugasan itu adalah dari Tuhan. Jadi diakonia atau peduli dengan orang yang tidak mampu, yang berkekurangan ini adalah penugasan daripada Tuhan. Bagi semua murid, bagi semua yang mengaku percaya, itu harus lakukan. Kalau tidak, pasti akan ada akibatnya. Ya, tidak mungkin gak ada akibatnya, pasti ada akibatnya. Kalau apa yang ditugaskan oleh Tuhan kita tidak lakukan, pasti akan dapat. Ya, dan orang yang lakukan pun pasti juga akan dapat. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kita memahami ini betul bahwa ini ada penugasan dari Tuhan, saya rindu kita tidak main-main. Ya, tidak main-main. Atau jangan sampai kita mengabaikan apa yang Tuhan percayakan. Kita mengabaikan orang-orang yang tidak mampu, mengabaikan orang-orang yang terpinggirkan, yang terabaikan. Ya, mengabaikan, di sini katakan janda. Ya, bukan janda kaya yang dimaksud ya, tapi saya sudah sampaikan tadi bahwa itu yang tidak punya suami, dan sebagai gambaran bahwa tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Itu saudara harus kita perhatikan, jangan sampai kita abaikan. Itu yang pertama dari pelayanan merupakan anugerah. Yang kedua, kita harus sadari bahwa kita melakukan pelayanan ini hanya karena anugerah Tuhan. Maka berdoa. Kalau udah bicara tentang doa, orang yang melayani ini didoakan supaya dia betul sadar bahwa tugas ini diberikan oleh Allah, dan kekuatan atau kuasa untuk lakukan ini pun bukan dari kuasa dirimu, tapi kuasa Tuhan. Maka saudaraku, pelayanan diakonia ini yang betul dalam kuasa Tuhan, dalam urapan Allah, saudaraku, pasti akan berdampak. Pasti akan berdampak. Ya, bukan hanya dampak secara jasmani, perutnya dikenyangkan, materi dicukupkan, tidak, tapi lebih daripada itu. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, yang terakhir, yang kelima, inilah yang paling membedakan dari semua tindakan-tindakan kemanusiaan atau diakonia dengan pelayanan sosial. Endingnya kita perhatikan bahwa pelayanan diakonia memiliki tujuan yang bersifat kekal. Nah, jadi bukan sekedar bantu, saudara. Ya, jadi pelayanan diakonia ini adalah pelayanan yang bersifat kekal. Tujuannya bersifat kekal. Perhatikan, firman Allah makin tersebar di ayat yang ke-7 ya. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, artinya saudara, bahwa pelayanan diakonia ini bukan sekedar peduli memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu, yang miskin, ya secara materi, secara jasmani, ya. Namun sesuatu yang paling penting adalah satu. Di dalam pelayanan diakonia adalah satu, firman Allah diberitakan, firman Allah disaksikan, sehingga semakin banyak yang mengenal dan mengalami kuasa firman itu. Ya, itu satu. Ya. Jadi pelayanan diakonia yang terpenting adalah Injil diberitakan di sana. Sehingga orang-orang yang mendengar itu mengalami kuasa Injil itu. Itu bersifat kekal, bukan untuk sementara. Ya. Kalau materi itu untuk jasmani, untuk sementara. Tapi kalau firman itu bersifat kekal. Dan yang kedua, saudaraku, melalui pelayanan diakonia ini, seseorang dapat menyerahkan dirinya kepada Tuhan, mengalami kasih Allah. Nah itu, jadi bukan hanya sekedar materi, mereka dicukupkan, tetapi ia tidak mengalami kasih yang kekal. Ya, bukan hanya sekedar kebutuhan jasmani yang mereka dipenuhi, tetapi yang terpenting adalah, saudaraku, yaitu kebutuhan rohaninya yang bersifat kekal, yaitu jiwanya diselamatkan. Saudaraku, untuk apa kita memiliki seluruh isi dunia ini tapi nyawa kita binasa? Ya, maka pelayanan diakonia adalah kembali kepada endingnya, jiwanya diselamatkan oleh Tuhan.
Orang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah, mengalami kasih yang kekal, bukan yang bersifat sementara. Ya. Sementara akan berakhir. Ya. Kalau secara duniawi, kemanusiaan dan sebagainya pasti hanya secara duniawi. Coba aja renungkan. Dan itulah salah satu perbedaannya, saudara. Bicara pelayanan diakonia ini dengan pelayanan sosial. Ya, sosial hanya untuk bicara tentang kebutuhan perut, jasmani dan sebagainya. Tapi pelayanan diakonia, ya, bukan sampai jasmani saja, tapi sampai aspek yang paling penting, yaitu ia mengalami kasih yang kekal. Ya, yaitu keselamatan jiwanya. Ya, maka dikatakan di sini, saudaraku, sejumlah besar imam menyerah diri dan percaya. Itu endingnya. Jadi pelayanan diakonia punya sasaran tujuan supaya orang itu bukan hanya dipenuhi kebutuhan jasmaninya, tapi jiwanya diselamatkan. Mari saudaraku, setiap kita sebagai murid untuk menyadari panggilan kita di tengah dunia ini untuk peduli dengan sesama. Bagi mereka yang tidak mampu, yang lemah, tidak berdaya, terabaikan, kaum yang terpinggirkan. Apalagi dalam situasi pandemi ini, saudaraku, banyak orang susah. Banyak orang yang hidup dalam penderitaan oleh karena kebutuhan sehari-hari aja mereka tidak bisa penuhi. Dan satu hal, pertanyaan untuk diri kita, dalam situasi itu di manakah gereja hadir? Ya. Dalam situasi pandemi ini yang sulit, orang susah makan, di manakah gereja hadir? Dan di manakah saudara sebagai orang percaya hadir? Adakah engkau bersembunyi? Adakah engkau menutup dirimu dan engkau cuek, engkau tidak peduli? Yesus menangis. Ketika engkau lakukan itu, dia akan menatap, Yesus menatap kita. Dia menangis. Karena seharusnya tidak kita lakukan itu. Ya, firman Tuhan katakan, ketika engkau lihat orang lapar itu, kamu kasih makan itu sama dengan engkau melakukan kepadaku. Ketika engkau melihat orang yang telanjang dan engkau memberikan pakaian kepadanya, Yesus katakan engkau pun melakukan itu kepadaku. Ya, maka ketika engkau membiarkan orang yang tidak makan, maka sama Yesus pun katakan engkau memperlakukan itu kepadaku. Ya, saudara-saudaraku, dalam masa pandemi ini, mari, apa yang bisa kita lakukan? Bukan hanya di konsep, bukan hanya di pemahaman. Ketika kita keluar dari rumah ini, tempat ini, saudara, kita mungkin bisa enak, kita bisa memuji Tuhan, kita masih bisa mungkin bekerja dan sebagainya. Tapi saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kita keluar dari tempat ini, adakah kita lirik mereka yang mungkin untuk hidup aja besok, hari ini? Ya, saudara-saudara, ya, tidak ada. Sampai harus ada yang dijual semua hartanya. Ya, ada yang emas kawinnya harus dijual demi kebutuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk bisa membuktikan itu dalam hidup kita. Bukan masalah banyaknya, tetapi ketika Tuhan menaruh di hati kita untuk peduli dengan orang yang terabaikan, jangan tunda, lakukanlah. Ya, sekecil apapun menurut kita, tapi tepat sasaran, dan itu yang ada pada kita dengan hati yang tulus. Saya yakin itu akan berarti untuk orang itu. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan semua kami bahwa panggilan diakonia bukan hanya orang tertentu, tetapi semua kami sebagai murid-Mu, sebagai orang yang percaya kepadamu. Kami telah paham akan firman-Mu Tuhan, dan kami rindu bukan hanya sekedar tingkat pemahaman dan pengertian. Tanpa aplikasi, maka sia-sialah firman-Mu itu dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami semua, mampukan kami semua Tuhan, untuk bisa mengaplikasikan, untuk bisa respon akan firman Tuhan itu dengan tindakan yang nyata,
Sebagaimana Tuhan, Engkau ingatkan kami hari ini, supaya kami peduli. Karena seringkali pelayanan ini banyak orang abaikan, banyak orang cuek, bahkan tidak mau tahu tentang ini. Namun kembali lagi Tuhan, bahwa Engkau panggil kami, Engkau utus kami, Engkau hadirkan kami di tengah dunia ini, bukan secara kebetulan, tetapi salah satunya Allah, ya Allah, Engkau mau panggil kami, supaya kehadiran kami di tengah dunia ini Tuhan, orang lain pun yang ada di dalam kegelapan, yang ada di dalam kekurangan, mereka boleh mengalami kasih melalui kehadiran kami sebagai umat-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami. Mungkin kami bukan orang kaya, mungkin kami bukan orang yang hebat, tetapi di dalam segala keberadaan kami Tuhan, Engkau tahu. Tuhan berikanlah kesempatan kepada kami untuk bisa berbagi dengan orang lain apa yang ada pada kami. Karena kami yakin dengan hati yang tulus dan ikhlas kami berikan, maka itu sangat berarti bagi orang lain. Dan bukan hanya secara jasmani, tapi jiwanya pun Tuhan, mereka boleh mengenal Engkau. Karena kasih yang daripadamu boleh Tuhan salurkan melalui kehadiran kami dengan sesama. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Saat teduh. Amin.
silakan untuk lewat pintu depan dan pintu samping kiri. Jemaat yang kasih Tuhan, kami segenap penata layanan mengucapkan selamat dari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.